يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر الآن ومن في العالمين. يا عالم سري وإعلاني أصلي قصدي وشاني وذهب عني همي وأحزاني وانشر لي أنا قدر وقدر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اصرف عين شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم اصرف عين شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم اصرف عين شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhul akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن Baqiyatu salafis salih al-alimul allamah al-arifu billah qutbul aqtab Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid al-Mashhur al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Allahumma bismikal latifil khabiril alimil hakimil qawiyil aziz urtub bina wal muslimina wa binahdatil watan bima jarat bihil maqadiru fis sirri wal alan. Allahu latifun bi'ibadihi Allahu hafizun qadimun azaliyun hayyun qayyumun la yanam وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Talibin talibat hafidhani wa iyyakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat besar, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga kesehatan dan kesempatan ini menjadi modal besar kita untuk mendapatkan tambahan ilmu, tambahan amal, ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh
kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan dapat mendatangkan pahala agar kita mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh selaku sahibul hizb, pengarang hizib, pemilik hizib yang ditinggalkan untuk kita sebagai alat kita untuk berjuang, alat kita untuk membentengi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Pada pagi hari ini kita sampai pada doa guru besar kita setelah beberapa ayat sebelumnya yang berkaitan dengan Al-Latiful Khabir. Nama-nama Allah yang sangat mulia, yang merupakan banyak Ismullahil A'zam yang terkandung di dalam doa-doa dan juga ayat-ayat sebelumnya. Pada pagi ini kita sampai pada ungkapan doa beliau, Allahumma bismikal latifil khabir al-alimil hakim al-qawiyil aziz ultub bina wal muslimin wa binahdatil watan bima jad bihil maqadiri fis sirri wa al maqadiru fis sirri wal alan. Allahumma ya Allah, bismikal latif, dengan berkat namamu yang maha latif. Ini kita tawassul. Ya, kita bertawassul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau di selawat Nahdlatain kita bertawassul dengan zat Allah, Allahumma inna nas'aluka bika. Ya. Di sini kita bertawassul, Allahumma bismikal latifil khabiril alim, dengan kebesaran namamu yang maha latif, yang maha lembut, maha halus, al-khabiri, yang maha khabir, maha mengetahui hambanya, baik yang nyata maupun tidak nyata, al-alimi, yang maha mengetahui, yang maha alim, yang maha mengetahui, al-hakimi, yang maha bijaksana, al-qawi, yang maha kuat, al-aziz, yang maha mulia. Ultub bina, apa yang kita mohon dengan kebesaran, dengan kemuliaan nama-nama Allah yang Al-Latif, Al-Khabir, Al-Hakim, Al-Qawiz, Al-Aziz. Ultub bina, berbuat lemah lembutlah, ya. Ultub bina, ya Allah, dengan segala sifat-sifat asma-Mu yang sudah disebutkan tadi, lemah lembutlah terhadap kami, berbuat lemah lembutlah kepada kami. Ultub bina wal muslimin, dan lemah lembutlah kepada semua umat Islam. Wa binahdatil watan, dan dengan nahdlatul watan, terhadap nahdlatul watan,
Untuk apa kita mohon Allah berlemah lembut kepada kita? Bima jarat bihil maqadiru, terhadap apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bisirri wal alan, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, di sini Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menjadikan asma-asma Allah yang terkandung di dalam ayat sebelumnya kemarin menjadi jalur kita tawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang tidak disenangi oleh orang-orang yang tidak sama ideologinya dengan kita. Tawassul itu bid'ah. Ya, tawassul itu tidak boleh. Nah, kita mohon karena sesungguhnya asma-asma Allah itu doa. Ya Rahman, apa maknanya kita bilang ya Rahmanu irhamna? Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamna. Ya Latifu ultub bina. Ya. Tatkala kita menyebut nama-nama beliau sesuai dengan yang kita sebut, maka itu sesungguhnya doa kembali kepada diri kita sendiri. Makanya luar biasa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menjadikan Asmaul Husna itu menjadi permulaan doa penutup Hizib Nahdlatul Wathon. Menjadi tradisi bagi ma'had setiap pagi mengawali doanya dengan Asmaul Husna. Ini luar biasa. Tatkala kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maka kita mohon agar Allah menjadikan kita menjadi orang yang lemah lembut. Karena manusia ini dihiasi dengan hawa nafsu. Ya. Namanya hawa nafsu sering menggiring kita la ammaratun bisu. Menggiring kita untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Apalagi sekarang ini sedang-sedang hebatnya. Ya. Apa yang hebat? Ya, komentar-komentar yang hebat. Dengan cara-cara yang hebat. Kadang orang tidak pernah mendengar Al-Maghfurlah Maulana Syekh memberikan komentar hebat luar biasa. Ketemu pun tidak. Mendengar Maulana Syekh tidak. Ngaji di Bapak Maulana Syekh pun tidak. Ya. Kalau kita pakai logika, Nahdlatul Wathon ini tidak ada banyak yang bisa dilogikakan. Tetapi banyak hal yang tidak bisa dilogikakan. Apa sebabnya? Karena Nahdlatul Wathon ini didirikan oleh Qutbul Aqtab, wali pemimpin wali sedunia. Banyak bahasa-bahasa isyarat Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang kita tidak bisa pahami dengan ilmu kita, yang bisa dipahami dengan ilmu karomah, ilmu kewalian. Tetapi kita banyak sekarang menjadi orang yang hebat, menjadi al-hayyu qad yaglibu al-pamayiti, kata ulama. Seorang yang hidup bisa mengalahkan ribuan orang yang sudah mati.
Ya. Satu orang hidup bisa menanam 1000 mayat. Ya. Pada saat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh masih sehat, masih keluar berfatwa kemana-mana, sepi, tidak ada orang yang berani berkomentar. Begitu al-maghfurlah pindah alam, wah banyak komentar-komentar yang hebat. Ya, makanya itu semua membenarkan apa yang al-maghfurlah katakan dalam wasiat renungan masa beliau pada halaman ke-29 pada nomor bait ke-29 halaman 97 pada wasiat volume 2 kalau tidak salah, beliau mengatakan kalau anak berlainan tempat pasti dan pasti ikut mengumpat kepada ayahda dan enwe nan sehat, ini bahaya dunia akhirat. Itu kata Bapak Maulana Syekh. Kalau anak berlainan tempat, satu tempat kita sekarang udah jelas. Ada rumah kita NW, ada rumah orang NWDI. Sama-sama. Ya. NWDI itu katanya inovasi, berkreasi. Ya maklum kita tidak pernah mendengar Bapak Maulana Syekh. Ya kalau kita berpikir rasional, ya pendidikan itu perlu ada inovasi. Perlu ada perubahan-perubahan. Ya. Enggak apa-apa, 3 tahun jadi 4 tahun, nanti mahat belajar 8 tahun, enggak apa-apa, itu inovasi. Nanti pakaian mahat yang pakai kain kita ganti dengan celana orang main silat, inovasi. Tapi itu sudah terjawab semua dulu. Di zaman Maulana Syekh ada yang mengusulkan. Beliau tidak mengizinkan. Banyak hal. Ya, makanya laisa ra'in kaman sami'ah kata ulama. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan orang yang mendengar cerita. Kalau orang melihat sambil mendengar. Tapi kalau orang mendapat cerita, yang salah pun dibenarkan. Makanya yakinlah kepada masyayikh-masyayikhmu semua, lebih-lebih Syekhuna sebagai Amit Ma'had. Ya. Kalau beliau Maulana Syekh kita Hamzan Wadi II, dia bersama al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari kecil sampai sekarang. Bukan dari kecil sampai meninggal, dari kecil sampai sekarang. Kenapa sampai sekarang? Tetap beliau dibimbing melalui alamnya. Tanggal 23 Maret 2021, kalau beliau tidak turun tangan, insya Allah tidak seperti inilah yang terjadi. Keyakinan saya. Karena yang dihadapi bukan orang-orang biasa. Ya. Disitulah bagi orang yang mau menganalisa pakai ainul basirahnya, bukan ainul basar. Kalau menganalisa pakai mata kepala, ya macam-macam komentar. Tapi kalau kita lihat pakai ainul basirah kita, keyakinan kita, mata hati kita, insya Allah itu adalah sebuah ya hal yang luar biasa, di luar nalar kita. Nah, karena tadi kalau orang ya bisa saja kita jangan sampai kita sekarang ngaji ke-NW-an, kita dituduh oleh orang yang menuduh bahwa belajar ke-NW-an itu penting.
Keaswajaan penting betul, dua-duanya. Karena keaswajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru ma'had ya kan itu yang dipelajari. Kitab-kitab yang dipelajari di ma'had adalah kitab-kitab aswajah. Kitab-kitab yang menjurus kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tatkala kita mengatakan, oh ini dulu di zaman Maulana Syekh tidak ada, kita dikatakan tidak segan-segannya dikatakan kita NW rasa Wahabi. Apa sebab? Karena mereka tidak tahu, tidak pernah mendengar Maulana Syekh, ketemu pun tidak, ya. Dapat cerita. Karena banyak keterangan-keterangan Maulana Syekh yang tidak ada di wasiat tertulis, tidak ada di kitab. Makanya tatkala datang Syekh Zakaria Abdullah Bila ke Pancor dulu, ya Maulana Syekh curhatlah kepada Syekh Zakaria, setelah saya pulang, saya tidak bisa melanjutkan ide mengarang saya. Kalau Syekh waktunya banyak sehingga lebih ratusan karangannya. Apa kata Maulana Syekh Zakaria pada saat itu? Kalau tidak salah Syekh Zakaria atau Syekh Yasin itu. Mari kita tukeran, katanya. Saya jadi Syekh Zainuddin, Sida jadi saya, katanya. Betul kalau saya mengarang kitab lebih dari 100. Tetapi belum tentu ada orang yang bisa membaca, karena dia pakai bahasa Arab. Atau kalau mereka bisa baca, kalau dia mau membacanya. Tapi kalau Syekh Zainuddin sekali pengajian mencetak ribuan kitab, kata beliau. Ya. Sekali Maulana Syekh ngaji di hadapan dari ulama sampai supaha, dari ulama sampai juhala yang hadir, semua ada saja dapatnya ilmu. Maka istilah beliau, kalau Syekh Zainuddin mencetak ribuan kitab setiap hari, kalau saya mencetak baru mungkin lebih 100, waktu itu 105 judul kitab, tapi belum tentu itu mau dibaca dan bisa dibaca. Kalau Maulana Syekh mencetak kitab langsung di hati orang, langsung di otak-otak muridnya, kata beliau. Nah, inilah yang orang tidak pernah dengar. Kemudian tidak juga dia perhatikan, ada yang tidak ada di zaman Maulana Syekh yang boleh kita kembangkan, yang harus kita sebar-sebarkan. Mana misalnya bangun madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar PG aktifkan, ya. Himmah pemuda terus tonjolkan. Tapi bagaimana kalau yang berkaitan dengan organisasi? Pernah dulu Bapak Maulana Syekh pada orde lama menempatkan tokoh-tokoh Nahdlatul Wathon, murid-murid Nahdlatul Wathon, tuan guru Nahdlatul Wathon dipasang di beberapa partai Islam dengan harapan untuk mempercepat besarnya organisasi Nahdlatul Wathon. Masing-masing tuan guru ada yang dipasang di PSI, ada yang di partai-partai Islam zaman dulu. Dengan harapan NW ini nanti ada dari itu naik, ya. Dari sana muncul. Ternyata apa? Di saat itu justru yang terjadi saling menjatuhkan.
tokoh yang ini berada di tempat ini, mencela, menghina teman yang ada di tempat ini. Akhirnya ada pemurnian di zaman Maulana Syekh dulu. Karena kita tidak bisa berbeda. Orang Lombok tidak biasa berbeda. Berbeda calon saja sudah tidak saling tegur. Berbeda pilihan saja cerai. Ada orang gara-gara beda pilihannya suami dengan istrinya. Padahal pemilihan itu kan orang. Orang jadi duduk di atas kursi, nerima gaji, kita dengan istri berantakan. Tidak saling tegur. Kerjasama kita hilang. Ya, gara-gara beda pilih. Nah, Al-Maghfurlah melihat kondisi seperti itu, maka kembali kepada satu saja. Nahdlatul Wathon kembali kepada satu saja. Dalam pilkada, pil-pil apa namanya dulu, kembali kepada satu partai saja. Nah, sehingga lahirlah ya pesan Maulana Syekh, aduh sayang sekali. Kaya doe bahasa orang Lombok. Ya. Kalau anak dah berlainan tempat, waktu bareng ya patuh. Ya. Tatkala kalau anak dah berlain tempat, pasti ikut mengumpat. Ya. Siapa yang diumpat? Kepada ayahda dan enwe nan sehat. Ini bahaya dunia akhirat. Karena beliau anggap itu bahaya, berbeda-beda tempat, disatukanlah. Maka dipanggillah kita, wahai anakku kalian bituren, mari bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren. Sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Siapa bilang ini? Sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Kita punya bapak satu. Kita suruh ibu kita kawin lagi, inovasi, boleh enggak? Oh, akal ini loh. Beda menan berdua bapak seke isi dua. Bapak dua, ibu dua. Mana lebih bagus daripada bapak satu, ibu satu? Tergantung. Ya. Dengan si dua ibu na ya menang karena dua ibu kan. Yang satu ibu bapak kita ya saudara kandung kita. Ya. Satu ibu bapak kita. Ini mau punya ibu tiri, bapak tiri atau punya ibu kandung, bapak kandung? Mau punya mertua kandung atau mertua tiri? Pilih sendiri. Ya. Karena kalau sudah kita berbeda, ya, bukan persatuannya yang kelihatan. Yang kelihatan adalah perbedaannya. Ya. Beliau tambah lagi pada bait ke-30. Kalau anak dah di lain wadah, tidaklah segan membuat fitnah. Memfitnah ayahda dan enwe nan megah. Pengalaman hidupku membuktikan sudah dijawab semua ini. Apa yang sudah terjadi dan akan terjadi sudah disiapkan jawabannya oleh Bapak Maulana Syekh. Al-Quran juga begitu caranya kan. Sesuatu yang akan datang kadang diberitahu jawabannya dulu. Yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anir ruh. Calon-calon pertanyaan sudah dijawab duluan. Qulir ruh min amri rabbi,
qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, kalau kita boleh mengkias ke situ, al-maghfurlah dengan wasiat renungan masanya menjadi jawaban dari kenyataan yang terjadi pada saat beliau masih hidup, dan akan menjadi jawaban daripada kejadian-kejadian yang akan datang yang belum terjadi. Kalau anak dah berlain-lain, pasti NW di teropong lain. Tidak lagi memandangnya akrabin, hanya asing fi dolalin mubin. Nah, ini sudah jelas. Nahdlatul Wathon ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah. Terus untuk dibina dan apa katanya? Lanjutannya itu di ujung lidah saya. Nahdlatul Wathon ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah untuk dipelihara dan terus dibina, untuk dibina dan terus untuk dipelihara dan terus dikembangkan, untuk dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Apanya yang disuruh kembangkan? Nahdlatul Wathon, sayapnya. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal wathani fil alamin. Nah, makanya ya, apapun komentar orang, kita tidak akan mengatakan ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim. Kalau kita, apapun komentar orang, ingat Nahdlatul Wathon itu satu pimpinan. NW itu satu pimpinannya, satu pengurus besarnya. Sudah tidak ada lain kan? Sudah 1/5 abad kita, sekarang sudah satu. Bahwa PB adalah satu, bukannya 2, bukannya 3, bukan 23. Kalau 23 Maret kan? 23 bulan 3. Bulan 3 itu apa? Maret, Januari, Februari, Maret. 3 Maret. Bukannya 2, bukannya 3. 23. 21 itu 2 tambah 1 berapa? 3. Itu sudah. Kata kita. Apa sebabnya? Karena beda-beda. Namanya beda kan? Ya. 2 garis sejajar tidak akan pernah bisa bertemu. Mesti akan berjalan sesuai dengan garisnya. Ya, tetapi itu semua kita kembalikan. Jadi ingat, kalau yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut, itu dalil ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mulai dari summum bukmun umyum fahum la yubsirun aw kasayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Itu orang-orang yang tutup telinga terhadap kebenaran, tidak mau mendengar apapun kebenaran itu kan ya ayatnya bisa adik-adik lihat di surat Al-Baqarah. Nah, lagu seperti tadi ya. Karena itu mari kita jaga diri kita, adik-adik jaga ini keenuyan. Ya, jangan kita goyah apapun komentar orang. Tidak sama orang yang melihat langsung, mendengar langsung dengan orang yang dapat cerita.
Apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hamzan Wadi II, karena beliau dari kecil. Kenapa beliau menceritakan kita dari umur 4 tahun sampai sekarang tetap beliau dibimbing? Ya wajar. Maulana Syekh dulu pernah bercerita, ada murid beliau yang sangat luar biasa taatnya, sami'na wa ata'nanya. Kalau disuruh lari oleh Maulana, lari sudah dia. Pecat pelayan terlalu keleang aku lo sekene. Dia lari dari tempat itu, lari sampai sana. Keleang nasi desi Maulana Syekh, tulah dia berlari terus. Sampai begitu. Kalau Maulana Syekh mau berangkat ngaji, dia sedang duduk bersila menghadap timur misalnya. Tunggu balen deh, ndak jaga balik ku lalu ngaji. Nggih. Mun dekman datang Maulana Syekh, dekman pindah dari tempat itu. Dembani sugul. Sampai begitu. Nah, orang itu pada saat kami ngaji, bukan cerita ini, saya pelakunya. Tatkala Maulana Syekh bertanya sedang kita ngaji, belok sekene Mas. Oh masih di pondok. Dek mansugul. Oh alurang ya. Ndak dodok ya. Sengak lamun ya. Arak guru nalekan Mesir. Waktu tinduk tuan tajah. Itu murid. Bagaimana kalau cucu yang beliau tunjuk langsung? Ya. Tapi kadang-kadang beliau terpaksa dan terpaksa. Orang-orang hebat takut diketahui kehebatannya. Tapi kalau kita tidak diceritakan, kita kira biasa-biasa saja. Ya. Beliau terpaksa menceritakan kita bagaimana kejadian dia masih sanawiyah, dia sudah diperintah ke sana kemari. Untuk apa? Untuk menanamkan keyakinan kepada kita warga Nahdlatul Watan. Murid-murid Maulana Syekh yang setia. Tapi apapun kata kita, kalau orang yang memang tidak setuju, tidak akan pernah kebenaran itu menjadi kebenaran. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Namanya orang senang, segala kekurangannya tertutup. Ibarat orang cinta kepada orang yang dia cintai, mesti kekurangan kemeleannya mesti tidak kelihatan. Apapun kata orang, ada saja alasannya untuk membela kekurangan itu. Ayo kekurusnya, kurus sekali pacarmu, besok kita belikan obat biar gemuk. Ada gemuk sekali tuh, gembrot, besok kita carikan obat diet namanya. Ya, itulah ada saja alasan kita. Kalau kita sedang senang, hati kita sedang mendukung, sedang setuju, kalilatun angkul aibin, tertutup segala macam kekurangan. Tetapi walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Tetapi tatkala kita sudah tidak sama lagi, tatkala kita sudah putus cinta, semua kekurangan pacar kita kelihatan, muncul semuanya. Kembali jampung ke Aroh-aroh diminta sebut tangaran bekoek. Padahal wija. Aneh, pengalaman ini. Pengalaman ini. Ya. Itu contoh saja. Sama dengan hari Rabu kemarin kan kita dicontohkan dengan seorang yang makan kaputan di pinggir jalan pun liwat dengan Nina dikasih senyuman, obral senyum sedikit, sebulan-bulan dek ninget, dia lupa-lupa. Kawan lalu mari tunggu lengan luah tembok.
Begitu juga. Itu kiasan-kiasan saja. Di saat kita sudah senang sama orang, tubdil masawiyah. Ketidaksenangan itulah yang memunculkan segala kekurangan. Kekurangan yang kecil. Nah, itu bisa terjadi di mana-mana. Tatkala kita senang dengan NW, maka kekurangan NW itu kita maklumi. Tatkala kita sudah berbeda tempat kita, sudah benci ke NW gara-gara pemimpinnya, gara-gara kepribadiannya, kadang-kadang hilang itu semua. Pantaslah Allah menyuruh kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah gara-gara kebencianmu terhadap satu golongan, satu organisasi, satu kelompok menyebabkan kamu tidak mau berlaku adil. Apa itu adil? Wada'u syai' fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya walaupun di mana saja, kalau memang kebenaran itu benar, ya benar. Tapi jangan kita mencari pembenaran. Ya, ngaji silakan, diinovasi caranya mengaji bagaimana supaya orang cepat bisa, supaya cepat paham, silahkan. Itu turuqut ta'lim, inovasi. Tetapi juga Islam mengajarkan kita wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Sifat Rasul yang diajarkan kepada umatnya adalah syarhus sadri, punya wawasan. Kita kalau melihat sesuatu, ada mungkin mendengar sesuatu, perlu juga kita pikirkan. Ya. Apa sebabnya? Karena mungkin kita tidak pernah tahu. Lalu orang yang menyampaikan, dia langsung ngaji, dia langsung jadi murid, dia banyak catatannya, lalu kita hanya mendapat cerita-cerita. Ya. Nah, karena itu, ya, mari kita kembali. Jadi Al-Maghfurlah Maulana Syekh di sini mengajak kita, ya Allah, dengan namamu yang maha latif, ya, maha khabir. Jadi kita berharap agar diri kita ini menjadi orang yang lemah lembut. Dengan sifat Allah yang lemah lembut, mudah-mudahan Allah berbuat lemah lembut kepada kita dan kita menjadi orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut ukuran manusia. Bukan artinya orang lemah lembut itu tekaper si batur teduh, montor ngebel lek murid dek tulak ngengat leka doang. Ya. Peneduk no haranan noja. Ya. Al-Khabir, Allah Maha mengetahui. Dengan sifat khabirnya Allah, kalau bahasa di balik itu, jadikanlah kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Berikanlah kami ilmu. Al-Alim, Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-Hakim, ya, Allah Maha bijaksana, maka jadikanlah kami bijaksanalah, ya Allah, kepada kami, dan jadikan kami menjadi orang yang bijaksana, supaya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Nah, Al-Qawi, Allah Maha kuat. Jadikanlah kami kuat. Untuk apa? Kuat pendirian, kuat menghadapi ujian, kuat menghadapi tantangan,
Hidup kita ini tidak ada yang mulus-mulus. Syekhuna begitu hebatnya. Kirain tidak banyak tantangannya. Banyak tantangan beliau. Cuma kita tidak tahu. Apa sebabnya? Karena beliau menghadapi tantangan dengan senyum. Lebih sulit kita mengetahui orang yang menghadapi persoalan dengan senyum. Senyumnya apakah senyum senang? Apakah senyum marah? Apakah senyum teguran? Susah itu, tidak bisa kita baca. Adian kalau orang menghadapi dengan marah, tahu diri kita dimarah. Ya. Tapi kalau udah diem, senyum, diem, wah susah itu. Nah, makanya Al-Qawi. Allah Maha Kuat. Tidak ada yang bisa menandingi siapapun. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi quwwatin qawiyyun. Di atas orang yang kuat ada yang maha kuat. Al-Qawi. Allah Subhanahu wa taala. Di atas orang yang bijaksana, di atas hakim ada juga hakim. Ya. Kalau hakim dunia, kebijaksanaan orang di dunia bisa saja diatur sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan andang-andang. Itu. Bisa pakai undang-undang, bisa pakai andang-andang. Tetapi di hadapan Allah tidak ada namanya andang-andang. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakimnya para hakim. Hakim akan dihakimi juga nanti. Apalagi Anda jadi hakim. Ya. Nah, ini Al-Hakim, Al-Qawi, Al-Aziz, juga maha mulia. Allah maha mulia. Di balik Allah maha mulia, ya itu menjadi doa. Mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang-orang yang mulia. Mulia di mana? Terutama mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan juga mulia di sisi manusia. Karena banyak orang yang mulia di dunia, tidak mulia di sisi Allah. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa di dunia, di hadapan Allah dia orang hebat. Orang yang pekerjaannya wirid, ahli wirid, diam, tidak dipublikasikan, diam, waktu meninggalnya kelihatan. Itu orang kelihatannya biasa-biasa, tetapi di sisi Allah dia orang luar biasa. Nah, kalau bahasa sederhananya, qalat indan nas walakin indallahi hebat. Ya. Itu bahasa sederhananya. Gak apa-apa kelihatan kolot di dunia. Mahat kelihatan kolot. Kainnya putih. Kalau berdiri di jalan yang sedang ditembak oleh matahari, tembus pandang. Sederhana kainnya mahat itu. Makanya jangan tidak pakai celana panjang di dalam. Menen-menen seperempat sampai betis sampai lutut. Ya. Nah, setelah menyebut kita bertawasul dengan sifat-sifat nama-nama Allah yang hebat-hebat tadi, ultub bina. Ya Allah, lemah lembutlah kepada kami. Ada ndak tersalah langsung tersiksa si Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita ditegur. Nah, ini sudah Allah cukup bijaksana ini. Sudah cukup lemah lembut. Corona ini sudah 2 tahun, 2019 sampai 2021. Ya. Di awal 2019 Allah mendatangkan gempa. Semua kita takut. Tidak berani diam di rumah. Sekarang datang virus, dianjurkan kita
diam di rumah. Untung saja digilirkan oleh Allah Subhanahu. Bijaksana sekali Allah Subhanahu wa taala. Kalau serentak coronanya datang, pemerintah mengeluarkan himbauan untuk tetap di rumah, Allah Ta'ala gerik rumah kita. Ya, tarik momot di tengah lapangan doang terus. Ya. Makanya ya Maulana Syekh menyebut sifat-sifat yang luar biasa tadi itu. Yang kedua, untuk siapa lagi kita mohon agar Allah lemah lembut selain kepada kita? Wal muslimin, dan semua umat Islam. Nah, ini. Makanya ada namanya isda, ada namanya mukafaah. Kalau isda itu menanam jasa, kalau mukafaah membalas jasa. Man asda ilaikum ma'rufan, siapa saja yang menanam jasa kepadamu yang baik-baik, fakafi'u, maka adalah dibalas. Isda itu menanam jasa. Nahdlatul Wathon banyak mengajak kita menanam jasa. Astaghfirullahalazim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya wali jami'il muslimin. Kepada orang-orang yang berjasa kita mohon ampun untuk diri kita. Wali walidayya, kedua orang tua kita, orang tua jasmani, orang tua rohani. Itu bahasanya Bapak Maulana Syekh. Kemudian waliman lahu haqqun alayya, dan kepada siapa saja orang yang ada haknya pada saya, utang saya kepadanya berupa kebaikan, jasa, ya, kita mohonkan ampun. Ya, wal muslimin, dan seluruh umat Islam. Nah, ini wal muslimin ini termasuk di situ kita isda, kita menanam jasa kepada orang. Terhadap orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, kita bermukafaah, membalas jasa. Ya. Begitu juga al-maghfurah dalam doa ini, wal muslimin. Ini isda, menanam jasa. Di mana saja orang Islam hidup ada, kalau dia tidak membenci, tidak memusuhi, maka dia dapat doa wal muslimin. Ya. Kepada siapa juga selain orang Islam setelah kita dan semua umat Islam, wa binahdatil wathon. Ya Allah, dengan sifat bijaksanamu, lemah lembutmu, maha mengetahuimu, maha bijaksana, maha kuat, maha mulia, berbuat lemah lembutlah kepada Nahdlatul Wathon. Nah, ada lanjutannya sampai kepada Nahdlatul Wathon. Karena di hati al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah Nahdlatul Wathon. Pada apa Allah Subhanahu wa taala kita mohon untuk berbuat lemah lembut? Bima jarat bihil maqadiru, terhadap apa-apa saja yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirri wal alan, baik di dalam hal yang nyata-nyata maupun yang tersembunyi. Bisir, hal yang tidak kita tahu, pada hal-hal yang tersembunyi maupun pada hal-hal yang nyata. Nah, ini doa yang sangat luar biasa yang dimasukkan oleh guru kita setelah ya menyebut Allah maha lemah lembut dan maha mengetahui. Lalu dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itulah kita bertawassul.
ya sebagai perantara kita untuk mempercepat doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Maulana Syekh selalu memasukkan, karena masing-masing asma Allah itu punya kecocokan, punya keistimewaan, maka doa-doa itu, nama-nama Allah itu disesuaikan dengan keadaan, dengan hubungannya dengan doa. Makanya hizib teratur. Kalau yang cocok dengan sifat Allah yang Jabbar, maka nama Allah yang Jabbar lah yang dipakai. Kalau yang cocok permohonan kita dengan ampunan, maka Ghaffar lah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kaitannya dengan kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan seterusnya. Itu sebabnya hizib Nahdlatul Wathon dikatakan doa yang teratur, ya, dicocokkan situasi doanya dengan asma-asma Allah yang akan dipergunakan, yang akan dipakai di dalam kita berdoa. Karena itu hizib Nahdlatul Wathon itu harus diikuti aturan membacanya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Lamun lemah lalu ndara idem. Ada yang lalu endah ngantuk. Karena itu tidak terlalu keras supaya yang suaranya lemah bisa ikut. Jangan terlalu lemah, nanti yang keras suaranya diem. Nah, makanya hizib ini adalah hizib demokrasi wal muslimin. Maulana Syekh tidak pilih siapa-siapa. Didoakan semua, yang penting tidak membenci dan tidak memusuhi. Nah, ini ya panjang jadinya, ya kita bercerita ya, karena Nahdlatul Wathon bagi kita ya sangat dipentingkan oleh guru kita Al-Maqbullah Maulana Syekh untuk kita pelajari. Karena kalau tidak kita ceritakan, kita tidak sebut, maka nanti akan hilang nilai sejarah. Sekarang molah saja orang katakan, oh ini tidak ada nilai sejarahnya, ini tidak ada nilai historisnya. Nah, itu kan makanya ya, kalau Syekhuna sering mengatakan jangan banyak retorika. Apa sebabnya? Karena Nahdlatul Wathon seperti yang saya katakan tadi diciptakan oleh Maha Guru yang Maha Wali, pemimpin wali. Jadi kita tidak paham. Itulah sebabnya beliau mengatakan kitab yang gundul dibaca nyata, kitab berbaris hatinya buta. Enggak kita paham dengan bahasa beliau. Kitab yang tidak punya bulu, tidak punya rambut, kita bisa taruhkan rambut. Ya. Tapi kitab yang sudah berbulu, yang berbaris enggak kita paham, hati kita buta, kata beliau. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang sulit diterjemahkan bagi kita yang awam-awam. Karena beliau ya dengan mata hati ma'rifatnya, mata hati hakikahnya, mata hati supinya, mata hati karomahnya. Jadi tidak bisa kita kan banyak hal yang tidak bisa dirasionalkan, bahasa-bahasa Bapak Maulana Syekh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik sudah tepat pilihannya memilih ma'had sebagai tempat pengkajian aswajah, pengkajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar apa yang diajarkan dulu oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tetap kita pertahankan. Jangan kita goyah dengan berbagai macam statement-statement orang
mari kita kembali kepada wasiat, kepada ajaran. Kalau ada orang mengatakan adik tidak mau bersama, biarkan orang. Wasiat Maulana Syekh telah menjawab. Pintu NW terbuka lama bagi anakku yang ingin bersama, kan itu. Cuma kenapa? Barangkali ada syaratnya tidak ketemu. Ada orang tidak mau misalnya berjamaah pada orang yang membaca bismillah, karena keyakinannya kalau bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ada orang tidak mau berimam kepada orang yang tidak membaca bismillah, karena kalau tidak baca bismillah tidak sah solatnya, karena bismillah bagian daripada rukun solat dan itu ayat dari suratul Fatihah. Semodel-model itulah. Makanya dua garis sejajar sulit dipertemukan. Walaupun dibuatkan jembatan, hanya sekedar bisa meliwatkan orang dari sini ke sana. Tidak akan bisa, kecuali nanti dua garis sejajar itu lancip, ngonek-ngonek, bertepuk ujungnya. Tapi itu dipertemukan. Nah, oleh karenanya mari apa yang menjadi pengajian kita setiap hari Rebo itulah adanya dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Apapun komentar orang, namanya orang lain tempat. Tadi sudah kita bacakan. Nah, tinggal kita sekarang jangan dengar orang, dengar guru kita, dengar pimpinan kita, dengar amit ma'had. Kalau kita menjadi warga ma'had, lucu kalau mendengar orang. Karena itu mari kita kalau jadi warga ma'had, kita kembali kepada amit ma'had, satu pimpinan. Kalau ada dua Tuhan, di langit satu, di bumi satu, maka rusaklah langit dan bumi ini. Manusia yang susah. Di langit ada Tuhan mendatangkan banjir, kemudian di bumi ada Tuhan mendatangkan gempa. Mana gempa, mana banjir, kemana kita lari? Makanya satu Tuhan, supaya bijaksana, bisa enak. Nah, begitu juga kalau pimpinan. Kalau dua pimpinan, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Makanya alhamdulillah sudah harapan Al-Maghfurlah Maulana Syekh sudah menjadi kenyataan bahwa PB adalah satu, bukannya dua, bukannya telu. Mari kita sebelum mengakhiri dengan doa, kita laksanakan amanat PB kita untuk mengingatkan diri kita. Kalau anak dah masih ingatkan kami benihan Nahdlatul Wathon, pasti tak suka tinggalkan barisan, pasti memihak Nahdlatul Wathon. Kita mulai dari Hayya Ghanuna. Wahid Isnan Salasah. Hayya Ghanuna Syidana ya Fata Sasakmi Indonesia, Balligil ayama wa layaliya, Nahnu ikhwanus safa, Kulluna alal wafa, Fasta'iz bihizbina Yahya. La 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 nubali, La 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 numali, May yas'a lil ma'ali, La yakhsha min khusumi. Indonesia anti ramzul ittihadi, Ya ittihad Sasak Indonesia,
ilal amam sir la tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi. Kami benihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya syaitan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan, agar Nahdlatul Watan yang perwira serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Ya, hari ini akan ada serah terima santri baru dan pengijazahan doa. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa khilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nuqfa kulla syah. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana ta'tiyana rusulul manun, waghfir sur anta akram man sata. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa Nahdlatul Watan wa fadan minal fitan, wahdiyan rijalaha ala sunan, fansuranhum fil ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa Nahdlatul Watan wa fadan wahdiyan rijalaha ala sunan, wansuranhum fil ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa Nahdlatul Watan wa fadan wahdiyan rijalaha ala sunan, wansuranhum fil ashaya wal buka. Wa salatullahi taqshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi lin nasi shifa, wa ala al kiram syurafa, wa ala sabil wasabihil ghurar, amrartu kafan sambahat وأروات الجيش بما انهمر على معاشر معاني وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمررت كفا سباحت وأروات الجيش بما انهمر على معاشي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، يا جميل الصنع يا من كلما لهم الأمر جل ملاهما، يا غياث المستغيثين ويا مضي الحكم إذا ما حكم، نفس سرعة إن ذا الأمر علينا عظما، نفس الأمر علينا سرعة إن ذا عظما، نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا، واستجب منا دعانا كرما، يا كريما أنت رب الكرما، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق ومذ قد هاما. الفاتحة. Fatihah terakhir untuk semua yang beramal pada hari ini. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan segala niatnya
segala harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.